Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidai mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat sehat, afiah, dan nikmat keberlanjutan usia yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, dengan usia ini kita maksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini bisa menghadiri majelis zikir wa majelis ta'lim, sahabat majelis yang saya muliakan, segenap sahabat semuanya yang alhamdulillah setiap malam Rabu bisa hadir semuanya bareng-bareng belajar. Dan juga yang saya muliakan Sohibul Bait ya, Mas Rudi. Semoga kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Nabi Muhammad SAW itu pernah menyampaikan, paling disukai satu perbuatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in qalla, yaitu yang dilakukan secara istiqomah meskipun ringan, meskipun sedikit. Jadi kalau antum pengen tahu, panjenengan pengen tahu bagaimana amal soleh yang disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, salah satunya adalah amal soleh yang dilakukan sama panjenengan sama antum secara kontinu, secara terus menerus istiqomah, meskipun sedikit, meskipun sebentar, meskipun tidak banyak, tapi istiqomah itu dicintai oleh Allah daripada banyak tapi antum tidak bisa istiqomah. Ya alhamdulillah kalau banyak kemudian makmur waktu antum panjenengan semuanya dengan ibadah tapi istiqomah. Tapi kalau pilihannya tidak bisa istiqomah, ada satu amal yang antum istiqomah, yang panjenengan istiqomah. Apa saja ya. Misalnya qobliyah ba'diyah untuk telateni 10 rakaat ya. Qobliyah ba'diyah ini kan ada riwayat 10 rakaat, ada riwayat 12 rakaat ya. Kalau 12 rakaat maka antum akan mendapatkan bangunan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Banallahu baitan fil jannah. Sudah sering saya sampaikan di pengajian ini, kalau orang istiqomah ba'diyah qobliyah 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dari semuanya itu 12 atau 10 rakaat itu jangan tinggalkan qobliyah subuh, karena itu paling afdol. Dan itu paling yang dianjurkan sama Rasulullah. Dan diceritakan sama Siti Aisyah, saat Rasulullah di rumah dilihat oleh Siti Aisyah, istri Rasulullah Muhammad SAW, tidak pernah Nabi ini meninggalkan 2 rakaat qobliyah subuh ya. Sampai Nabi menyampaikan, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh ini pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Seandainya ada orang menguasai dunia dan seisinya, kemudian disedekahkan dunia dan seisinya, itu pabrik semuanya sedekahkan, pahalanya masih lebih banyak dan lebih besar 2 rakaat yang dilakukan secara ringan qobliyah subuh. Istiqomahkan ya. Meskipun bangunnya tidak adzan atau tidak sebelum adzan subuh, agak akhir dari adzan, tetap kalau ada waktu untuk qobliyah, jangan sampai ditinggalkan. Barangkali barokahnya antum istiqomah, 2 rakaat yang ringan itu antum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mari ya datang pengajiannya yang istiqomah. Pengajian apapun dari guru-guru kita. Antum ini kan
Datang pengajian ini janji dari Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan 1000 rakaat sunnah lebih utama, 1000 menjenguk orang sakit lebih utama, 1000 mengurusi dan menyolati mayit dari muslimin muslimat lebih utama daripada 1000 itu. Maka kan ibadah yang sangat besar pahalanya ini kan sangat ringan. Kita duduk di sini belajar bersama, mungkin ada ajang silaturahim ya, mungkin ada juga ada keperluan lain, ketemu di pengajian saja begitu kan enak. Yang dapat pahala 1000 rakaat sunnah lebih utama, 1000 menjenguk orang sakit lebih utama, 1000 menyolati dan menguburkan mayit dari muslimin dan muslimat lebih utama daripada itu. Kan ringan ya. Dan itu istiqomah, mari malam Sabtu di Asyhada atau malam Rabu sahabat majlis atau di tempat guru-guru yang lainnya harus ya. Dan juga ulama menyampaikan hati ini jika tidak dicas atau tidak mendengarkan hadis, tidak mendengarkan mau'izatul husna, tidak mendengarkan firman Allah 3 hari saja, maka hati ini mati. Bagaimana hati itu mati? Kecenderungannya urusan dunia, kecenderungannya jauh dari Allah, jauh dari ibadah. Diceritakan akhirat tidak semangat, diceritakan neraka tidak takut. Yang dia pikirkan bagaimana di dunia, bagaimana sukses di dunia. Itu hatinya mati. Tidak ingat dengan kehidupan yang abadi setelah kehidupan dunia ini. Kita ini kan berapa tahun di dunia? Sering saya sampaikan 100 tahun, tua itu sudah ya. Berapa? 80 tahun, 70 tahun, udah tua ya. Saya punya mertua kemarin meninggal 55 tahun ya, dan tidak ada kabar dan tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Beliau sakit, bahkan pagi itu masih silaturahim ya. Beliau nyambangi adik kandungnya 1000 hari. Kemudian beliau datang ke rumahnya bawa beras, bawa sejumlah uang, berinfak. Ini dek untuk keperluan 1000 hari dari adiknya itu kepada adik iparnya itu ya, yang mendiang dari istri dari mendiang adik kandungnya beliau itu. Sudah bercanda, makan pulang, perjalanan dari sini ke Wongsorjo ya, itu kota Pasuruan ke arah Grati itu kayak sini Wongsorjo. Sholat duhur di rumah, sholat duhur, mengatakan dirinya pusing dan tidak sadarkan diri sampai subuh hari itu meninggal dunia. Menjelang subuh sehat ya, tidak ada tanda untuk meninggal dunia. Bahkan subuh sebelumnya masih kok adzan, masih qomat, masih ngimami. Karena beliau hidup di perkampungan, musolanya seperti ini. Kadang beliau adzan plus imam plus yang qomat begitu. Subuh besoknya sudah di Saiful Anwar, sudah meninggal dunia. Dan kami menangisi beliau itu seketika terdengar alarmnya beliau yang menjelang untuk subuh. Katanya ibu mertua, ini alarmnya bapakmu kalau mau bangun, tambah nangis. Tidak tahu kita meninggal kapan. Maka dari itu persiapkan dari sekarang ya. Artinya ada harus punya amalan andalan. Apa? Ngaji. Apa? Tapi harus dibungkus dengan yang begitu indah. Gimana usah dibungkus ini? Jangan sampai ada riya, jangan sampai ada ujub ya. Jangan sampai merasa lebih baik daripada orang lain. Riya karena hal apa? Karena pengen dipuji apa? Kalau atau pengen ibadah karena urusan punya tendensi ya, untuk kepentingan apa? Jangan. Dibungkus dengan baik, dikemas dengan baik ibadahnya. Ketika sudah istiqomah, saya ini senang pengajian, senang sholawatan, senang majelis zikir, majelis rotib. Jangan sampai pulang ketemu orang-orang di jalan, mungkin teman kita yang kita jelas tahu dia sering meninggalkan sholat, jangan pernah merasa lebih baik daripada mereka. Ujub, saya ini anak taklim, saya ini kan anak majelis. Jangan. Al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Bangga atas ibadahnya, bangga atas dirinya, itu bisa menghapus pahala yang sudah dia tabung. Seperti itu cepatnya. Seperti apa? Seperti ada api yang melahap kayu yang sangat kering. Habis ya. Jadi pegangin terus nih hati ya, pegangin terus. Yang katanya istiqomah majelisan, yang katanya mungkin ustaz, yang katanya mungkin tokoh, pegangin terus. Jangan sampai lepas dan merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau sudah lepas sedikit,
langsung balik. Astagfirullah, enggak, saya ini bukan apa-apa, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini hanya diberikan kesempatan oleh Allah, begitu ya. Maka dari itu kembali kepada hadis yang saya baca tadi, ya, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling dicintai amal oleh Allah yaitu yang dilakukan secara istiqomah meskipun sedikit. Tapi banyak istiqomah lebih bagus. Ya. Paling tidak elah-elahan kita nih kan qobliyah. Itu ada yang dikerjakan meskipun ba'diyatul maghrib atau ba'diyatul isya, ya. Atau qobliyatus subuh. Kalau qobliyatus subuh ini rasanya mudah ya, meskipun bangunnya agak siang. Yang susah itu kadang pas jam-jam padat itu kan qobliyah duhur sama ba'diyatul duhur. Itu di tempat pekerjaan kadang banyak aktivitas di luar gitu. Padahal ada hadis Nabi Muhammad SAW, man yuhafidhu ala arba'ati raka'atin qabla duhri wa arba'atin ba'daha, ya, hafidhahullahu 'alan nar, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Ada hadis di Riyadhus Shalihin itu yang kurang lebih seperti itu Arabnya tadi. Barang siapa istiqomah 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, maka dijamin dia itu akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak salah haramallahu 'alan nar. Dia akan diharamkan untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah nggih. Sana sak mangkin salat, benjing boten salat. Nggih, sak mangkin salat, benjing malih boten salat. Sak minggu salat, sak ulan ndak salat. Ini repot. Istiqomah. Ya. Dan juga saya mengajak diri saya pribadi dan semua yang hadir di sini. Mari, ya, kita punya prinsip sholat 5 waktu paling tidak dalam kehidupan sehari semalam ini ada yang berjamaah. 1 dah, ya. Maghrib dah, atau isya saja. Atau kalau bisa lebih banyak berjamaahnya daripada tidak berjamaah. Kan 5 gitu. 3 berjamaah kali boten. Atau 5-5-nya berjamaah lebih bagus. Ya. Karena apa? Berjamaah ini pasti diterima oleh Allah. Kalau sendirian ini ya diterima kalau benar khusyuk, benar khudu hatinya, hadir hatinya. Ya. Kalau tidak hadir betul, sah, gugur kewajibannya, tapi belum tentu diterima, belum tentu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ulama memberikan penjelasan, keterangan bahwa orang yang sholat berjamaah banyak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala, 95% ke atas. Karena apa? Ada orang khusyuk, Allahu Akbar, khusyuk takbiratul ihramnya. Mari ini baca doa iftitah mulai ngelamun dah. Aku mau tokon dia khusyuk mau ketemu Mas Sanjaya, tambah ganteng lagi maksudnya. Misalnya begitu. Atau habis itu baca Fatihah agak ngelamun. Saya tadi gerbang itu kuncinya dicabut apa enggak ya? Banyak ada khusyuknya. Tapi ketika sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala melihatnya semua khusyuk karena terwakili semua. Ada orang takbiratul ihram khusyuk, kemudian iftitahnya khusyuk, kemudian Fatihahnya khusyuk, rukuknya khusyuk, i'tidalnya khusyuk, sujudnya khusyuk. Semuanya mewakili. Akhirnya dia anggap khusyuk semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana saat kalau cuma dua makmumnya 1, imamnya 1, ya ikut pendapat ulama itu banyak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kitab yang lain juga Takbiratus Sajdah namanya, qobliyah ba'diyah ini juga bisa menambal dari kekurangan-kekurangan dari sholat fardu tersebut. Jadi kalau antum mentok wes gak ada yang mau diajak jadi makmum, lebih baik qobliyah ba'diyah, amannya. Agar apa? Agar kekurangan dalam sholat fardunya itu ditambal oleh ba'diyah dan qobliyahnya itu. Jangan los-losan. Ya, karena apa? Kita ini pengen mendapat karunia pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah, bekerja amal, tapi tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara sholat berjamaah, apalagi isya ya, apalagi subuh, ini luar biasa pahalanya. Sama sholat isya berjamaah, maka seperti ibadah separuh malam. Separuh malam tuh ya separuh. Gimana separuhnya malam? Dari 5:30, kan maghrib sekarang 5:30 gitu. Berakhir jam 4 lebih 10 kalau tidak salah.
itu berapa jam? Separuhnya itu mungkin 5 jam atau 4 jam. Separuhnya itu dianggap baca Quran terus. Barokahnya apa? Barokahnya sama sholat isya berjamaah. Man shallal isya fi jama'atin kata Rasulullah, fa ka'annama qama nisfal lail. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka dia dipahalai seperti orang mendirikan ibadah separuh malam. Kalau subuh, faka'annama qawamal laila kullahu. Barang siapa sholat subuh, maka dia seperti ibadah semalam suntuk. Dari mulai maghrib sampai subuh baca Quran terus, sholat terus, pahalanya seperti itu. Ya, makanya abot orang berjamaah subuh ini berat, berat sekali. Hanya orang-orang pilihan saja. Dan sampai dikatakan sama Rasulullah, man sholat subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka dia dalam tanggungan dan jaminannya Allah. Sampai di jalan mungkin mau keserempet mobil, tidak jadi, atau tertolong oleh apa dan sebagainya. Itu barokahnya tadi sama sholat subuh. Ya, mungkin sama tunangan mau digagalkan hari itu, ya ada fitnah, ada apa, barangkali. Ya. Barokahnya sholat subuh tadi pagi, tidak jadi. Ya, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sampai mau ditipu, ada rekan bisnis, ya. Sudah direncanakan bisnis macam-macam, ya. Sampai mau invest, hari itu mau invest kok tiba-tiba sampai ada rasa enggak nyaman di hati, enggak jadi invest. Itu barokahnya mungkin kalau sampai invest, uang sampai dibawa kabur dan sebagainya. Itu barokah sampai sholat subuh tadi pagi. Ini ya Allah, sampai kalau ada gubernur bilang, "Apa jare aku wis kawasan Jawa Timur sampai tak karepe wis." Gubernur yang bilang, tenang mboten? Tenang. Bupati Banyuwangi bilang, "Sampeyan tak karepe wis ning Banyuwangi. Aku degengan. Aku sing jamin." Mentang-mentang kita di kabupaten. Ya enggak? Ini gimana? Yang jamin Allah. Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa salat subuh berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rezeki ditanggung oleh Allah. Begitu juga kebaikan-kebaikan di hari itu akan dijamin dan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu monggo kita sholat berjamaah dan kita pilih amal ibadah ini apa yang bisa kita kerjakan, ya. Apa yang bisa kita istiqomahkan. Rotibul hadar, nih monggo dibaca badal maghrib, badal isya. Paling bagus apa Ustaz? Boleh badal maghrib, boleh badal isya, ya. Terserah, mau asar juga tidak apa-apa, ya. Kalau wiridul latif itu bacanya sore dan subuh. Karena apa? Itu semua wirid adalah wiridnya Nabi Muhammad SAW. Di wirid latif itu kan ada ya, a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim, dibaca 3 kali. A'udzubillahi samil minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Kemudian baca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Sampeyan tahu apa itu kegunaannya? Apa itu faedahnya? Sampeyan kalau mati di hari itu, subuh tadi baca, sampeyan matinya dianggap mati syahid. Kalau sampeyan itu enggak percaya sama Rasul, mau percaya sama siapa? Ini Rasulullah menyampaikan, ada referensi kitabnya. Saya cek di kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi, di situ ada hadisnya Nabi, barang siapa baca seperti yang saya sampaikan, ya, maka dia akan mati syahid jika matinya di hari itu. Kalau di waktu sore bacanya, maka dia kalau mati di malam itu mati syahid. Dan sampean tahu ada 70 malaikat yang memintakan ampun kepada sampean sampai sore. Baca subuh gitu. A'udzubillahi samil minasyaitonir rajim 3 kali dan dilanjutkan dengan 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Bisa dicek nanti surat Al-Hasyr juz 28, 3 ayat terakhirnya dibaca dan diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim tadi itu. Maka ada 70 malaikat yang memintakan ampun tanpa henti dari semen baca sampai sore. Sore semen baca, mintakan ampun lagi 70 malaikat itu sampai subuh, sampai baca lagi begitu terus. Ya. Kalau bahasa lebih dipahamnya lagi tuh punya khodam malaikat. Artinya ada malaikat yang memintakan doa kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang sampean kerjakan atau perlindungan di kehidupan sampean setiap hari. Ya. Ini wiridan dari Rasulullah. Kalau sampean kadang wiridan dari kiai, dari habib mantap luar biasa, bagaimana sampean wiridan dari Rasulullah?
Jaminannya dahsyat, kalau dibaca bisa mati syahid di hari itu. Kalau dibaca sore bisa mati syahid di malam itu. Jadi satu karunia besar hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW.